어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dena Septiana from the MNG22, the X class with NPM 2241192. Here I will explain the material regarding a simple research methodology courses. Definisi sampel. A sample is a subset of population units. Meanwhile, a population is a complete group of elements, which are usually people, objects, transactions of even though we are interested in studying or becoming the object of research. Giorgiento, 2019, stated that a good sample is a accurate and precise sample. Inappropriate sample will provide unexpressed research conclusion of which can produce misleading false conclusion. Karakteristik sampel yang baik. Yang pertama, sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Sampel yang baik mengidentifikasikan probabilitas dari analisis untuk menjadi sampel. Yang ketiga, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh, misalnya kesalahan, dalam pemilihan sampel daripada melakukan sensus. Yang keempat, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika menurut Kuncoro tahun 2013. Metode pengambilan sampel. Proses pemilihan sampel merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berurutan. Yang pertama, penentuan target populasi, selanjutnya penentuan kerangka pemilihan sampel, selanjutnya penentuan metode pemilihan sampel, selanjutnya penentuan prosedur pemilihan jumlah sampel, selanjutnya penentuan jumlah sampel, selanjutnya pemilihan unit sampel aktual, dan yang terakhir pelaksanaan penelitian. Metode pengambilan sampel menurut Giorgiento tahun 2008 ada dua metode pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel berbasis probabilitas atau pemilihan secara random dan pengambilan sampel secara non-probabilitas yaitu pemilihan non-random. Metode pengambilan sampel berbasis probabilitas. Yang pertama, random sederhana. Pengambilan sampel secara random sederhana atau simple random dilakukan dengan mengambil secara langsung dari populasi secara random. Yang kedua, random complex. Metode pengambilan sampel secara random complex atau complex random dapat berupa systematic random sampling yang dilakukan dengan membagi populasi sebanyak N bagian dan mengambil sebuah sampel pada masing-masing bagian dimulai dari bagian pertama secara random. Selanjutnya adalah cluster sampling, dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup bagian. Yang ketiga ada stratified sampling, dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa subpopulasi atau strata, dan kemudian pengambilan sampling random sederhana dapat dilakukan dalam masing-masing strata. Strata dapat berupa karakteristik tertentu. Dan yang terakhir, doubling sampling. Dilakukan dengan cara mengumpulkan sampel dengan dasar sampel yang ada dan dari informasi yang diperoleh digunakan untuk mengambil sampel berikutnya. Metode pengambilan sampel berbasis non-probabilitas. Yang pertama, convenience sampling, yaitu pengambilan sampel secara nyaman, dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendaknya atau perisetnya. Yang kedua, purposive sampling, yaitu dilakukan dengan mengambil sampel populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang ketiga, judgmenting sampling, yaitu dilakukan dengan cara purposive sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Yang keempat, kuota sampling, yaitu purposive sampling yang mengambil presentasi sampelnya sesuai dengan presentasi jumlah populasinya. Yang kelima, snowball sampling, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan sampel dari responden yang berasal dari referensi suatu jaringan, misalnya lewat news group di internet. Selanjutnya ada strategi pengumpulan data dan sumber datanya menurut Giorgiento tahun 2008, beberapa teknik pengambilan sampel dalam
dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, teknik observasi. Wawancara dan studi waktu dan gerak dilakukan secara pengamatan langsung di studi kasus dan di lapangan. Yang kedua, teknik eksperimen dan simulasi dilakukan secara pengamatan langsung untuk mendapatkan data laboratorium. Yang ketiga, teknik survei dilakukan untuk mendapatkan data opini individu. Yang keempat adalah teknik Delphin dilakukan untuk mendapatkan data opini grup. Yang kelima adalah teknik analisis isi atau konten analisis dilakukan untuk mendapatkan data arsip primer. Yang keenam, teknik pengambilan basis data dilakukan untuk mendapatkan data arsip sekunder. Yang ketujuh, teknik model matematik dilakukan untuk secara analitikal untuk mendapatkan data logik periset. Selanjutnya, rumus dan jumlah pengambilan sampel. Menurut Priyono tahun 2016, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi beberapa besar sampel harus diambil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, heterogenitas dari populasi. Semakin heterogen sebuah populasi, jumlah sampel yang diambil pun harus semakin besar, sehingga seluruh karakteristik populasi dapat terwakili. Yang kedua, jumlah variabel yang digunakan. Semakin banyak jumlah variabel yang ada, jumlah sampel yang diambil pun harus semakin besar. Hal ini mengingat adanya persyaratan pengujian hubungan, misalnya dengan chi-square test of independent yang tidak dapat memungkinkan adanya sel dengan nilai yang diharapkan kurang dari 1 yang dalam perhitungannya dipengaruhi oleh besaran sampel. Yang ketiga, teknik penarikan sampel yang digunakan. Jika kita menggunakan teknik penarikan sampel acak sederhana, otomatis jumlah sampel tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan penggunaan teknik penaikan sampel acak terlapis. Semakin banyak lapisan membutuhkan sampel yang lebih besar pula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.